Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Okta Priyadi, NIM 19060039, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Baiklah, video kali ini kita akan membahas tentang aliran monetaris. Langsung aja ke materinya. Aliran monetaris. A. Kritikan terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak dapat diterima atau disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam menggerakkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai dominan bagi kebebasan individu. Alasan pendapatan terkena diatasi oleh pendapatan Friedrich van Hayek yang terhadap dalam bukunya The Right to Freedom tahun 1944. Walaupun sedikit campur tangan pemerintah ini diperlukan, Friedman tidak menyukai terlalu banyak kebijaksanaan. Alasannya, terlalu banyak kebijaksanaan justru bisa menimbulkan berbagai kerugian. Untuk menjelaskan argumentasinya, Friedman memberikan contoh tentang kebijaksanaan upah minimum. Kebijaksanaan yang dimaksud untuk memperbaiki kesejahteraan kaum buruh ini di satu sisi emang mulia. Akan tetapi, jika tingkat upah yang ditetapkan terlalu tinggi, yang menyebabkan pengusaha enggan berproduksi, permintaan terhadap tenaga kerja akan dikurangi, dan pengangguran akan meluas. Poin yang kedua atau poin yang B adalah pokok-pokok aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi mikroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijakan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilan tidak berlangsung lama. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengusahakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kurt Brenner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan keberadaan dan kebijaksanaan moneter. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dengan deselerasi, sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Walaupun sedikit campur tangan pemerintah itu diperlukan, Friedman tidak menyukai terlalu banyak dan menyampaikan walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan untuk kerja GNP, dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu adanya lock. Tokoh-tokoh aliran monetaris. Terbentuknya aliran monetaris sudah berdiri sejak lama. Hanya saja, pandangan-pandangan kaum monetaris ini baru diperlihatkan setelah terjadinya kasus membumbungnya inflasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai sinonim. Akan tetapi, ini tidak berarti ia sebagai satu-satunya tokoh
Tokoh-tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung-pendukung aliran monetaris antara lain adalah Kurt Benner, University of Rochester, aliran Meiza dan Benner, MC, Thomas Mayer, Philip Shogen, David Lloyd dan Michael Parkin, Weston Omancio dan William Fowler. Itulah tadi tokoh-tokoh dari aliran monetaris. D. Perbedaan monetaris dan Keynesian. Banyak perbedaan pendapat antara kubu Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah atau low level equilibrium. Kaum moneter tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan pada tingkat output rendah disebabkan kurang outputnya mekanisme resist untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Antara kubu Keynesian dan monetaris juga berbeda dalam melihat penyebab terjadinya fluktual ekonomi. Menurut kubu Keynesian, fluktual ekonomi terjadi karena terjadinya perubahan dalam faktor yang menentukan pendapatan nasional, seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, menurut kubu moneter, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah orang beredar disebabkan adanya kebijaksanaan yang bersikap ekspansif dari pemerintah. Poin yang terakhir yaitu perhatian terhadap ekonomi mikro. Dengan anggapan bahwa pasar berperilaku kurang lebih mendekati pasar persaingan sempurna, mereka menganggap harga-harga dan tingkat upah fleksibel menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan begitu, pasar cenderung mendekati posisi keseimbangan. Kubu monetaris, terutama Friedman, dinilai sangat berjasa menurunkan kostum liberal kaum klasik kembali, sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Baiklah, itulah tadi materi pada video kali ini, yaitu aliran monetaris. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dr. Priyadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.